Dua perupa Yogyakarta, Alfi Ardianto dan Ikhman Muzakir, barusan memamerkan puluhan karya mereka di Tembi Rumah Budaya Yogyakarta antara 9 sampai 23 Juni 2022. Mereka memamerkan puluhan karya lukisan cat air yang digarap dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki dua karakter yang berbeda, masing-masing. Alfi Ardianto berkarya dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan pemandangan urban atau landscape urban, terutama di wilayah kawasan Malioboro atau beberapa kawasan lain di kota Yogyakarta. Sementara Ikhman Muzakir memamerkan karya-karya yang menggambarkan landscape suburban atau kawasan pedesaan di sekitar wilayah rumahnya di daerah Bantul, Yogyakarta. Dua karakter karya atau visual karya yang menarik ini saya kira menjadi pilihan yang bisa fokus karena mereka betul-betul menggambarkan suasana landscape kota di sekitar Yogyakarta dan landscape pedesaan di sekitar pinggiran Yogyakarta, Bantul, dan sebagainya. Ini menarik dan mereka tidak sekadar melukiskan landscape, tetapi juga sebetulnya bisa menjadi sebuah dokumenter. Salah satu hal yang penting karena mereka juga punya kesadaran mempraktekkan visual diary atau catatan harian bergambar. Dengan cara itu, mereka secara sengaja atau tidak sengaja memberi penggambaran yang lebih jauh tentang kondisi sosial kemasyarakatan di sekitar mereka. Artinya, lukisan-lukisan mereka ketika dibaca hari ini akan berbeda jauh ketika akan dilihat puluhan tahun ke depan. Mereka menggambarkan atau menjadi saksi atau menjadi dokumentator atas wilayah-wilayah yang mereka lukiskan. Kawasan Malioboro barangkali akan berubah dari hari ini ketika mereka melukis dengan 10-20 tahun ke depan. Demikian juga dengan alam pedesaan yang digambarkan oleh Ikhman Muzakir. Barangkali landscape atau pemandangan di wilayah sungai, persawahan, punggung bukit yang digambarkan hari ini mungkin akan berubah 15-20 tahun ke depan karena mungkin sudah banyak perumahan, banyak jalan-jalan atau mungkin bahkan pabrik yang berbeda jauh dengan apa yang mereka gambarkan hari ini. Saya ingin mewawancari kedua seniman itu yang barangkali punya gagasan lebih jauh tentang apa yang mereka lukiskan. Mari kita ngobrol bersama. Mas, aku pengen ngobrol kira-kira background dari pameran ini secara konseptual apa ini? Sebetulnya untuk secara konseptual itu enggak ada, tapi karena ini secara tema saya bikin judul Tumpah, itu artinya menumpahkan karya-karya saya yang selama puluhan tahun hanya tertumpuk begitu saja di rumah. Dan karena mungkin background saya itu otodidak, untuk kepercayaan diri memamerkan karya sendiri itu belum ada. Selama ini kan pameran secara bersama-sama, bareng-bareng secara kelompok, dan kebetulan ini mungkin suatu apa ya, harus dipaksa ya itu. Dan saya selanjutnya mengajak Pak Ikhman untuk menampilkan karya saya yang selama ini yaitu tersimpan begitu saja dengan apa, pemilihan sebagian kecil karya saya yang saya buat, dan ini saya sempatkan untuk berpameran berdua di Tembi Rumah Budaya. Memangnya sudah berapa lama melukis dengan media cat air? Kalau belajar mulai mendekati lukisan cat air itu tahun 2009. Sudah belajar itu lewat karya master luar negeri, master cat air dari internet. Lewat YouTube atau? Waktu itu belum ada YouTube, baru Google. Terus pada tahun 2013 ada komunitas cat air kan, itu saya bergabung, dan di situ banyak sharing-sharing teman-teman yang sama-sama belajar tentang materinya harus ini, kuasnya harus ini, cat kertasnya harus gini. Akhirnya dari situ belajar bersama-sama, dan secara produktif saya memproduksi terus lukisan cat air, hampir tiap hari menggambar dengan cat air sampai sekarang. Dan kebanyakan kita outdoor, jadi
bareng-bareng biar nggak malu apa gimana, bareng-bareng ya gambar di mana, di candi sana, di kota sana, di titik nol dan lain sebagainya. Setelah bertahun-tahun menguasai cat air gitu sebagai media untuk ekspresi karya seni rupa, Anda bisa memahami nggak kira-kira kelebihan dan kekurangan karakter dari cat air itu seperti apa? Kelebihannya cat air itu bikin penasaran. Saya melukis akrilik oke, melukis cat minyak oke. Maksudnya juga saya lakukan walaupun mungkin hasilnya belum oke ya. Dan media lain lah. Nah, dengan adanya media cat air ini, mengapa saya menggandrungi sampai sekarang? Karena rasa penasaran aja. Dan sampai saat ini masih belum, misteri itu belum terpecahkan. Ada apa istilahnya, kejadian yang tak terduga dalam apa melebarnya cat air itu, terus ada brush stroke, wet on wet dan lain sebagainya. Itu merasa asik gitu loh untuk mengeksekusi cat air itu. Itu sisi saya membuat saya penasaran di situnya. Kelemahannya? Kelemahannya materialnya cukup mahal, terus harus spontan. Kalau diulang sudah nggak murni lagi, sudah ada pengulangan, itu sudah nggak fresh lah bagi saya. Nah, tema kali ini di karya-karya Anda lebih banyak bicara soal landscape urban ya, kota. Ada alasan yang lebih spesifik tentang pemilihan itu? Untuk urban karena saya menyukai komposisi gedung, komposisi isian, hiruk-pikuknya manusia, mobil-mobil, dan itu apa namanya, perspektif itu bagi saya menarik. Terus tone, kalau ada cahaya dari sana itu cahayanya biar ekstrim saya bikin sendiri. Kadang-kadang nggak ada cahaya tapi saya buat-buat saja gitu. Oke. Ini berdua. Ya. Pameran tunggalnya kapan? Insya Allah di sini. Mudah-mudahan. Secara konseptual kayak apa? Maksudnya tema escape kan? Ya. Lebih yang pertama lebih kepada apa penggalian teknik cat air ya untuk berkarya. Kemudian saya berusaha untuk memunculkan rasa kekerjaan saya melihat apa yang saya lukis itu. Kenapa? Karena hal-hal yang sifatnya landscape itu kan sekarang mulai tereduksi dengan kemajuan yang sekarang ada, mulai terkurangi dengan adanya beberapa hal. Akhirnya saya merasa bahwa suatu saat keindahan-keindahan seperti ini akan hilang. Nah, itu menjadi titik tolak kegelisahan saya untuk merekam dalam lukisan-lukisan ini. Ya. Cat air menjadi pilihan kreatif bagi Anda. Apakah ini sesuai dengan karakter yang Anda maui atau memang ada nilai lebih dari karya-karya cat air? Dari medianya, cat air menurut saya memang menarik sekali. Karena apa? Karena saya tidak bisa memprediksi hasil akhir dari karya cat air. Mesti ada sesuatu yang sifatnya spontanitas dan tidak terduga-duga. Itu pilihan yang pertama. Hal yang kedua, saya sendiri dengan konsep alam itu suka namanya kabut. Nah, itu sangat terwakili dengan efek-efek cat air. Karena apa? Ada di dalam kabut itu saya melihat seperti ada misteri, ada rasa khusyuk, ada rasa penasaran yang itu selalu mengganggu saya ketika saya melihat objek tersebut. Nah, cat air itu bisa mewakili saya untuk seperti itu, untuk bisa memunculkan gambaran-gambaran yang seperti kayak misteri gitu. Itu bagi saya sangat-sangat mewakili untuk apa yang ingin saya gambarkan dengan konsep lukisan ini. Apakah itu sama ketika medianya kertas atau kanvas? Secara pasti ada perbedaannya, cuma masing-masing punya karakter sendiri. Dan cat air pasti tidak bisa lepas dari kertas karena memang diciptakan dengan media kertas. Tentu punya kelebihan-kelebihan sendiri dengan media kertas dari sisi efek, dari sisi macam-macam. Tapi sebaliknya kanvas juga bukan berarti jelek. Kanvas juga kita mengerti dulu karakter kanvas, kemudian kita kita aplikasikan dalam kanvas dengan karakter kanvas tadi. Tentu kanvasnya tidak bisa sembarang kanvas, artinya kita juga mencari yang
sesuai dengan karakter cat air agar bisa teraplikasikan dalam kanvas, dan kemudian kita paling tidak bisa memperoleh hasil sesuai dengan keinginan kita gitu. Maksudku ya mungkin agak seperti kertas gitu loh. Nah, karya ini dipamerkan mungkin bagian kecil dari karya Anda. Anda menyeleksi berapa banyak? Ini paling berapa persennya ya? Paling mungkin sekitar 10%-nya katakanlah ya. Jadi karena saya sering melakukan melukis itu menjadi sebuah kegiatan sehari-hari, katakanlah seperti ketika saya ada luang waktu setelah pekerjaan di rumah, mungkin saya keluar membawa peralatan melukis, kemudian saya melukis di lingkungan terutama sekali memang di wilayah-wilayah yang dekat dengan rumah saya, dan itu adalah Imogiri. Maka objek-objek yang saya gambar di sini memang rata-rata adalah lokasi-lokasi daerah Imogiri. Nah, bedanya dengan Anda melukis di studio? Beberapa hal itu menjadi unik, menjadi kenikmatan sendiri ketika saya harus melukis di luar. Contohnya, yang pertama adalah ketika saya langsung melukis di lokasi, atau orang bilang on the spot atau plan air, tentu saya berkaitan dengan masalah atmosfer ya, artinya suasana waktu itu di lokasi seperti apa gitu. Terus yang kedua juga saya itu menjadi bagian sosial komunikasi saya bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan orang-orang baru, di mana itu betul-betul baru. Nah, ketika saya melukis di lokasi-lokasi tersebut, itu tentu memperoleh teman yang baru dan pengalaman-pengalaman baru, informasi banyak dari situ, dari masalah mungkin dia sendiri siapa, misalnya dia petani, anaknya siapa, atau informasi atau yang sifatnya apa ya, kebijakan hidup lah, banyak seperti tadi pelajaran-pelajaran hidup yang bisa dapat dari misalnya hal-hal kecil dari melukis di lokasi. Di studio punya kelebihan, misalnya kita bisa mengkonsep mungkin dengan hati yang tenang, kenapa bisa santai, bisa ngopi dan sebagainya. Sementara kalau di lokasi itu memang harus kita tentukan, bisa menentukan waktu, mungkin kita kira-kira harus berapa lama kita harus melukis di luar gitu. Itu kelebihan dan kurangnya seperti itu. Berarti kalau melukis on the spot di luar ruang gitu, katakanlah itu juga seperti menggambarkan sesuatu yang lebih humanis ya, nilai humanuranya lebih kuat ya. Mungkin ada temuan apa yang pernah Anda alami ketika sekian lama melukis di luar gitu? Pada prinsipnya pengalaman-pengalaman yang sifatnya komunikasi dengan orang-orang, dengan beragam karakter, dengan beragam profesi, karena rata-rata kan tentu saja ini saya lebih banyak ketemu dengan profesi petani ya. Tapi petani itu kan biasanya punya anak itu punya cerita sendiri, ada yang dari dokter, ada yang dari negeri, ada yang macam-macam lah. Nah, dari hal-hal seperti itu ya tentu saya ada beberapa pengalaman yang mungkin ringan adalah komunikasi sederhana, tapi itu menjadi kerinduan saya dan menjadi kekhawatiran saya untuk suatu saat punah. Apa misalnya? Saya di situ merasa sebagai manusia. Kenapa? Saya bisa bertanya itu layaknya manusia. Artinya ngobrol itu ya terjalin komunikasi layaknya manusia ya. Bukan berarti saya menganggap di luar itu bukan manusia, cuma merasa dihargai. Saya juga menghargai orang, di situ menghargai orang. Nah, efeknya kadang-kadang hal sepele tapi membahagiakan. Ketika saya pulang misalnya dari lokasi lukis itu, mereka biasanya menawari hasil bumi ya, misalnya Mas bawa telo Mas, bawa bayam, dan itu spontanitas. Tentu itu saya terima dengan baik, bukan masalah barangnya, tapi masalah betul-betul ada terjalin hubungan hati, hubungan manusia. Dan mereka pasti biasanya, Mas kapan-kapan aku tak dolan nang ya Mas, atau sebaliknya kapan-kapan saya tak sowan lagi. Itu seperti itu sangat biasa terjadi dan itu membahagiakan bagi saya. Gitu. Yeah. Anda tidak berbackground pendidikan seni rupa ya? Anda pendidikannya adalah dakwah ya? Syariah, ya sama lah. Ya, syariah di UIN. Ya. Ada nilai-nilai yang bisa Anda baca dari aktivitas Anda ini, dan sebenarnya tidak sekadar aktivitas kreatif tapi juga aktivitas sosial gitu. Ya. Dari kacamata syariahnya gimana kira-kira? Ya tentu saja. Ada perspektif apa? Nah, tentu saja adalah hal yang bukan paling menonjol ya. Salah satu
salah satu ajaran, salah satu itu kan silaturahmi. Silaturahmi itu adalah membangun komunikasi dengan sesama. Nah, keimanan itu kepada Tuhan katakanlah itu tidak akan bisa lengkap, tidak akan bisa sempurna itu tanpa terjadinya kebaikan dengan sesama, tanpa membangun silaturahmi dengan sesama. Itu tidak dibatasi dengan siapapun, bahkan lebih jauh lagi itu bukan dengan alam sendiri. Alam sendiri itu juga menjadi bagian untuk bersilaturahmi dengan alam seperti itu. Jadi di samping silaturahmi dengan makhluk yang namanya manusia, bersilaturahmi dengan alam itu menjadi bagian daripada konsep keimanan. Dari keimanan kepada Tuhan itu akan tidak bisa sendiri, hanya transenden gitu, juga harus menyebar, harus meluas ke samping kanan seperti itu. Dan tentu itu ada dalam ajaran yang saya percaya.